Menelusuri misteri Lailatul Qadar. Disebutkan, di tengah keheningan malam di bulan Ramadan, tersembunyi sebuah malam yang istimewa. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, malam penuh berkah dan ampunan. Malam yang dirindukan oleh seluruh umat Islam. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh misteri. Tak seorang pun yang tahu pasti kapan malam itu datang. Ia menanti untuk ditemukan oleh mereka yang tulus mencarinya. Malam Lailatul Qadar adalah sebuah misteri yang indah. Ia adalah malam yang dirindukan, malam yang dinanti-nantikan, malam yang penuh dengan harapan dan keajaiban. Al-Quran menjelaskannya sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ungkapan Al-Quran ini dapat dimaknai bahwa keistimewaan Lailatul Qadar tidak dapat dijelaskan dengan untaian kata, karena bersifat gaib dan berdimensi spiritual. Ibnu Katsir dalam mengomentari ayat tersebut menyatakan, adapun manifestasi utuh Al-Quran diturunkan dalam satu tahap dari Baitul Izzah ke langit pertama pada bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar seperti yang telah Allah firmankan. Kemudian ia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlaku padanya. Lailatul Qadar sendiri adalah sebuah karunia yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sesuai dengan sabdanya yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar telah dikaruniakan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat tentang alasan diberikannya Lailatul Qadar kepada umat ini. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah pernah satu hari merenung mengenai usia umat-umat terdahulu yang lebih panjang daripada usia umatnya. Dari hal ini, beliau merasa sedih karena sepertinya mustahil menandingi ibadah umat-umat terdahulu. Akhirnya, dengan kasih sayangnya, Allah mengaruniakan Lailatul Qadar terhadap umat ini. Dalam artian, ketika ada seorang hamba yang beribadah pada malam ini, sama nilainya dengan 1000 bulan, atau setara dengan 83 tahun 4 bulan bahkan lebih. Selain itu, para kaum arif billah mempunyai definisi tersendiri terhadap malam yang sering diumpamakan sebagai malam yang lebih mulia dari 1000 malam ini. Syekh Abu Talib Al-Makki dalam kitab Kutub Al-Qulub bi Mu'amalati Al-Mahbub mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa bagi seorang arif semua malam-malam adalah malam Lailatul Qadar. Syekh Abdul Karim Al-Jili mengatakan, substansi Lailatul Qadar pada seorang hamba adalah kebersihan dan kemurnian jiwa yang ia miliki. Imam Qusyairi menjelaskan tentang pengertian Lailatul Mubarakah atau malam keberkahan. Dialah malam di mana hati seorang hamba hadir dan menyaksikan pancaran Tuhannya. Di dalamnya ia merasakan kenikmatan dari cahaya pencapaian dan kedekatan kepada Tuhannya. Lailatul Qadar sendiri, seperti banyak dipandang oleh cakrawala para sufi itu, merupakan karunia spiritual tertinggi yang dicapai seseorang. Seperti diketahui, pada Lailatul Qadar, cahaya ilahi turun menghampiri dan menyatu dengan jiwa-jiwa hamba. Menurut Udu Arabi, pemaknaan 1000 bulan bukanlah hitungan angka, melainkan simbol untuk menjelaskan karunia Allah yang tidak terbatas. Kata 1000 bersifat kualitatif yang menggambarkan tak terbatasnya kemungkinan pemaknaan di baliknya. Artinya, momen ketika jiwa hamba menyatu dengan cahaya Tuhannya adalah momen yang tak terperis sekaligus karunia yang tak terhingga. Kebersatuan cahaya ilahi dan jiwa pada saat Lailatul Qadar itulah yang selanjutnya diharapkan dapat mengejawantah dalam kepribadian dan perilaku keseharian. Manusia yang dalam jiwanya bersemayam cahaya ilahi pasti tidak akan menampakkan perilaku kecuali sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Singkatnya, Lailatul Qadar adalah sebuah proses spiritual dan oleh karenanya tidak akan cukup digambarkan dengan kata-kata. Dan setiap proses spiritual yang dialami manusia akan sangat berpengaruh terhadap akhlak dan kepribadiannya. Lebih lanjut, untuk memahami misteri Lailatul Qadar, perlu dikaji kata lail dari istilah tersebut. Kata ini dapat dimakna dalam 3 pengertian yang berbeda, yaitu
lafaz-i, maknawi, dan majaz-i. Pertama, pengertian lafazi atau bahasa. Kata ini dimaknai sebagai nama waktu, yaitu waktu malam kebalikan dari waktu siang. Waktu ini muncul sebagai dampak dari interaksi antara bumi dan matahari. Perputaran bumi pada porosnya dan dalam mengitari matahari berdampak pada gelapnya sebagian badan bumi. Belahan bumi yang berhadapan langsung dengan matahari mengalami siang, sementara bagian bumi yang membelakanginya akan mengalami malam. Kedua, pengertian maknawi. Di sini kata lail diterjemahkan sebagai kegelapan, kesunyian, keheningan, dan ketiadaan. Suasana ini merupakan dampak dari ketiadaan cahaya matahari di bagian tertentu pada bumi. Di siang yang terang benderang, melalui kerja indera, seseorang dapat menikmati indahnya materi duniawi yang berujung pada cinta dunia. Sebaliknya, dalam kegelapan, manusia dipaksa berhenti melakukan interaksi dengan alam materi. Situasi gelap seperti ini memungkinkan terjadinya proses pengosongan materi dalam jiwa seseorang. Pada saat bersamaan, muncul perasaan takut dan butuh perlindungan pada Allah sebagai zat memiliki sifat-sifat yang serba maha luar biasa. Selanjutnya, bersemi dan berkembang pengakuan natural terhadap adanya zat yang maha kekal sekaligus dijadikan sebagai satu-satunya tempat berharap dan bergantung. Kegelapan mendorong manusia untuk memaksimalkan fungsi akal dan intuisinya dalam rangka menjaga eksistensinya karena minimnya penglihatan. Pada tahapan ini, berpotensi tumbuh dalam dirinya sikap bijaksana. Berdasarkan pengertian kata lail yang kedua ini, siapapun yang berhasil mengosongkan hatinya dari segala bentuk alam materi dan hanya bergantung kepada Allah semata, dibarengi dengan maksimalisasi peran akal dan hati dalam menjaga eksistensinya, sesungguhnya ia telah mengalami malam meskipun berada di waktu siang. Sebaliknya, individu yang berada di waktu malam tidak dapat mengalami malam yang sesungguhnya jika ia tidak berhasil membebaskan hatinya dari dunia dan gagal memanfaatkan peran akal atau tafakkur dan hatinya atau tadzakur sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, kata lail dalam pengertian majazi. Di sini, kata tersebut dimaknai sebagai kerinduan dan kecintaan kepada Allah. Dipahami demikian karena seseorang yang memiliki rasa cinta dan rindu kepada Allah rela menghabiskan waktunya, termasuk malam harinya, untuk bermunajat kepadanya. Inti pengertian majazi adalah suasana hati yang bergelora karena kerinduan dan kecintaannya yang luar biasa kepada Sang Khalik. Pengertian kata lail ini fokus pada hubungan hamba dengan Tuhannya dan berhasil menafikan alam materi. Dalam makna majazi ini, bukanlah mata yang menyaksikan malam, tetapi hati yang mengalaminya. Di sini, malam dimaknai sebagai peristiwa psikis yang murni, berdimensi ruhani, bukan kejadian fisik yang berdimensi jasmani. Sejalan dengan nalar ini, Qiyamul Lail berarti ruhani yang bangun dalam ritme jasmani yang bergerak, bukan jasmani yang beribadah disertai dengan kekosongan ruhani. Konsisten dengan logika ini, tidak layak disebut Qiyamul Lail ibadah malam seseorang yang hatinya hanya dipenuhi berhala-berhala dunia dan termotivasi untuk meraih mimpi materialistik. Sebaliknya, ketika hati seorang hamba hanya menjadi rumah Allah, sesungguhnya saat itu ia telah mengalami malam, meskipun menurut alam indrawi ia berada di waktu siang. Tiga pengertian kata lail tersebut menjadi dasar dalam mengkonstruksi pemahaman tentang hakikat Lailatul Qadar. Jika kata tersebut dimaknai hanya dengan arti lail dalam versi pertama, maka akan muncul banyak persoalan terkait mekanisme terjadinya hal bersifat metafisika tersebut. Misalnya, kondisi yang dialami umat Islam di daerah kutub, yakni kota Norilsk Rusia dan kota Inuvik Kanada, di mana di dua kota tersebut matahari bersinar selama 24 jam. Mengikuti nalar makna lail versi pertama, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapati malam yang sangat mulia ini. Logika ini mereduksi Universitas Lailatul Qadar. Pengertian lail dalam versi kedua akan menempatkan Lailatul Qadar sebagai peristiwa yang bisa dikaji dengan pendekatan saintifik. Mungkin sebagai suatu konsep pemikiran, ia bisa ditelaah dan dikritisi.
Tapi, sebagai satu peristiwa ketuhanan atau al-waqiah al-ilhiyah, ia hanya dapat diimani. Sebab, kekuatan akal tak mampu menjangkau kaidah dan alanya. Pemahaman Lail yang ketiga paling memungkinkan sebagai dasar dalam memaknai Lailatul Qadar. Kata Lail di sini menggambarkan suasana batin yang sama sekali tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Bagi individu yang mengalami, akan terus berusaha meleburkan jiwa kehambaannya dalam kosmos kasih sayangnya melalui sejumlah ibadah yang menggerakkan badannya. Lail dalam pengertian yang ketiga ini bukanlah peristiwa spiritual yang terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan suatu hasil dari serangkaian usaha ibadah ritual dan sosial secara khusyuk dan istiqomah dalam rentang waktu yang panjang. Inilah alasannya mengapa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, bulan di mana setiap muslim dilatih mensucikan rohaninya dari segala hal yang berbau duniawi secara istiqomah selama 1 bulan. Bagi individu yang mendapatinya, jiwa dan hatinya mendapatkan asupan nutrisi spiritual yang luar biasa dan diikuti proses peremajaan dan pembaharuan unsur-unsur rohani lainnya. Melalui mekanisasi seperti ini, ia akan mengalami lompatan peningkatan kualitas kemanusiaan, baik aspek moral, mental, dan emosi. Sementara, Al-Qadar memiliki beberapa arti. Pertama berarti ukuran, yang diambil dari kata miqdar. Kedua, penghormatan, seperti dalam surat Al-6 ayat 91. Ketiga, takdir atau ketentuan. Keempat, dimaknai sebagai sempit dengan logika bahwa pada malam itu, begitu banyak malaikat seperti sedang berdesak-desakan. Kelima, kekuatan atau kemampuan yang diambil dari kata makdaroh. Keenam, menyempurnakan. Ketujuh, menaksir atau menyiapkan. Dengan demikian, Lailatul Qadar dapat dimaknai sebagai malam yang penuh ukuran, penghormatan, ketentuan, berdesakan malaikat, kekuatan, kesempurnaan, dan persiapan. Maka dengan begitu luasnya pengertian Lailatul Qadar sebagai sebuah dimensi dari perjalanan spiritual umat muslim, serta kemuliaan dan hikmah dari malam tersebut yang mana, bila dimaknai secara mendalam, merupakan perjalanan dari kehidupan manusia memaknai dirinya. Semoga kita semua mampu melewati Ramadan ini dengan sukses, menjadikan diri kita seseorang yang baru, dalam artian kembali bersih dari segala belenggu nafsu duniawi.